Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol like, lalu subscribe, lalu nyalakan loncengnya, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kata Nabi, laisa minna, bukan bagian daripada golongan kami, man la yarham saghirana, orang yang tidak menyayangi yang lebih muda, wa yuwaqqir kabirina, dan tidak menghormati, tidak memuliakan yang lebih tua. Maka yang sama-sama kita hormati para alim, para ulama, yang dimana kebetulan Pak Ustadz Asep Suherman, beliau juga adalah ulama dan juga sekaligus ketua DKM Masjid Al-Hidayah. Yang saya hormati Abah Haji Nasrullah, beliau setahu saya mantan ketua DKM. Kalau sekarang tak tahu lagi. Tak apa jabatan beliau sekarang. Yang saya hormati Bapak Sekretaris DKM, yang saya hormati Pak D tadi. Mana Pak D ini? Pindah keluar bentar. Yang saya hormati ibu-ibu Majelis Taklim, terutama pengurus-pengurusnya yang tidak bisa sebutkan satu persatu, dan khususnya anak-anak kita semua, anak-anak yatim yang hadir pada siang hari ini. Insya Allah kita semua dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lama sudah kita tak berjumpa, kalau tak salah dah lebih setengah tahun. Lebih ya. Pokoknya sebelum Covid pun tak jumpa kita. Apalagi sejak Covid. Mulai dari Maret sampai Agustus baru jumpa kita. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, pas 6 bulan. 6 bulan. Sampai saya kemarin mengira handphone saya rusak selama 6 bulan. Biasanya 2 minggu sekali, terbalik. Biasanya 2 kali dalam seminggu, minimal. Pasti handphone hubungi Pak Ustadz, bisa ngaji, bisa ngisi pengajian. Selama 6 bulan kemarin, 4 bulan lah. Kalau 6 bulan dong pulau kan. 4 bulan tak hubungi handphone lagi. Apa rusak handphone di saya? Harus ada. Jaringan banyak, wifi kencang, tak hubungi ya. Karena memang syiar Islam khususnya selama masa pandemi COVID-19 ini terhenti
sebelum ada keputusan resmi dari pemerintah, kita sudah memasuki era new normal. Tetapi walaupun demikian, kami menghimbau kepada kita semua, mewakili pemerintah lah anggap, gitu kan? Tetap kita jaga, tetap kita waspada, yaitu dengan kita memakai sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak kesehatan. Ustaz kok tak pakai? Kalau saya pakai seram. Masa Ustaz ceramah pakai masker? Terakhir yang nampak mata Ustaz aja. Nah, kalau ibu-ibu kan memang sunnah ya, sunnah pakai cadar. Kalau Ustaz tak ada sunnah pakai cadar. Nah, jadi apalagi dari jarak lumayan jauh. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sore ini kita berkumpul di masjid dalam rangka pengajian ibu-ibu. Kemarin pas ditelepon saya tanya habis azhar, enggak Pak Ustaz? Ini ganti jamnya. Biasa habis azhar, ini tiba-tiba habis zuhur. Entah saya yang udah lama tak kesini atau memang baru ini habis zuhur. Hari ini habisnya tetap habis asar. Jadi tadi berangkat saya dari Batamik, habis sholat zuhur berangkat, kirain orang rupanya awak juga. Biasanya jamaah yang nunggu Ustaz, ini Ustaz nunggu jamaah. Nah, kalau sempat sering-sering ini bahaya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara kita pengajian sekaligus juga menyantuni anak yatim. Tema kita pada siang hari ini mungkin masih sekitar Muharram. Masih sekitar Muharram. Yang pertama ingin kami sampaikan, bulan Muharram ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya Allah menetapkan bilangan bulan di sisinya itu 12 bulan. Berapa bulan, Bu? 12. Saya ingin tes yang 12 itu apa aja? Yang pertama Muharram. Kuat dulu. Pernah makan? Tak kasih kuih. Ustaznya itu tak dapat kuih. Bukan tak dikasih, lagi puasa saja. Tadi pas mau dikasih nanti aja boleh juga. Bukan berarti saya nggak terima, nanti aja. Maksudnya nanti tanyakin. Kalau sekarang kan cuma dikasih sekotak. Kalau pulang biasanya kasih berapa kotak? Hah? Sengaja biar banyak. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menetapkan bilangan bulan di sisinya 12 bulan. Yang pertama bulan Muharram yang sekarang sedang kita jalani. Yang kedua Safar. Yang ketiga Rabiul Awal. Seterusnya Rabiul Akhir. Lagi Jumadil Awal. Habis itu Jumadil Akhir. Lagi mulai Rajab. Jumadil Akhir Rajab. Habis itu Sya'ban. Lagi Ramadan. Syawal. Dzulhijjah pula. Cepat kali nanti. Syawal dulu. Memang itu habis puasa langsung lebaran haji. Lebaran Idul Fitri, Syawal, habis Syawal, Zulqa'dah, baru Zulhijjah. Ini kita orang Islam harus hafal. Kenapa? Karena ini adalah kalender Hijriyah. Jangan kalender orang hafal, kalender kita tak hafal. Ada kemarin saya tanya, ini bulan apa? Bulan Januari Pak Ustaz. Kata dia. Nah jadi Allah menetapkan bilangan bulan di sisinya 12
bulan. Mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulhijjah, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Nah, itu 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antara yang 12 bulan itu Allah menetapkan 4 bulan haram. Dari 12 bulan Allah pilih 4. Allah pilih 4. Di Quran tak disebutkan yang 4. Jadi mengetahuinya bagaimana Pak Ustaz? Hadis Rasulullah. Rasul menjelaskan thalathatun mutawaliyatun, 3 bulan berturut-turut, dimulai daripada bulan apa? Rajab. Belum. Zulqa'dah, 3 bulan berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, baru Muharram. Setelah itu terpisah satu, baina Jumadil wa Sya'ban, antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Jadi ketika nanti ada pertanyaan kepada ibu-ibu, sebutkan 4 bulan haram. Yang pertama Zulqa'dah, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga Muharram, dan yang keempat bulan Rajab. Jadi harus tahu. Kenapa? Karena ini terus disampaikan oleh guru-guru kita. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas bulan yang sedang kita jalani sekarang adalah bulan haram. Tapi haram yang dimaksud jangan samakan dengan haram dalam fikih. Ya Bu. Kalau haram di dalam fikih, adik-adik, Ustaz mau tanya, kalau haram dalam fikih apa tuh? Dikerjakan. Kemarin pas pengajian Muharram juga saya tanya, dikerjakan berpahala apa Ustaz? Nah, dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Itu haram di dalam fikih. Tapi haram yang dimaksud bukan tadi. Haram yang dimaksud adalah mulia. Tanah haram, tanah suci. Bulan haram, bulan yang suci, bulan yang mulia. Masjidil Haram, masjid yang suci, masjid yang mulia. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan yang sedang kita jalani sekarang adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Maka karena Allah memuliakannya, kita pun harus juga memuliakannya. Dengan cara apa? Dengan cara yang pertama, yaitu kita meningkatkan amal apa? Amal soleh. Amal solehnya apa saja Pak Ustaz? Banyak, termasuklah menyantuni anak yatim. Yang hari ini berpuasa termasuk amal soleh. Puasa sunnah Asyura. Tapi kalau ibu-ibu maklum saya kalau tak puasa. Anggaplah semua lampu merah. Ya, anggaplah semua lampu merah yang nggak puasa. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita memasuki bulan haram, maka tingkatkan amal soleh, termasuklah dia menyantuni anak yatim. Bu, harta yang kita punya adalah harta yang kita infakkan, kita sedekahkan, kita santuni anak yatim. Yang kita makan busuk, yang kita pakai lapuk, yang kita bawa menghadap Allah cuma amal soleh. Bukan mentang-mentang lakinya si soleh, aman dia, nah, amal soleh.
ketika kita meninggal dunia, yang kita bawa benda dari dunia ini cuma satu. Berapa bro? Satu saja, tak banyak. Apa itu? Apa itu kira-kira? Benda yang dari dunia ini kita bawa mati, apa itu? Kain. Kapan selebihnya tinggal. Baju yang kita cicil-cicil krediting. Ada yang baju cicil kredit ini? Ada? Ada? Gak salah lagi Ustaz. Jilbab kredit. Pokoknya di rumahnya itu tak ada yang tak kredit. Semua kredit semua. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baju tinggal, cincin tinggal, apalagi motor tinggal, suami tinggal, anak tinggal, semua yang kita bawa cuma kain kafan. Yang menemani mayat masuk ke dalam kubur cuma yang tiga. Yang pertama kain kafan, yang kedua iman, yang ketiga amal soleh. Maka selama hidup di dunia, ayo sama-sama kita beramal soleh, termasuk selalu menyantuni anak. Saya menghimbau kepada kita, jangan cuma hari ini saja. Ya, contoh banyak orang ingat anak yatim cuma pas Ramadan. Kalau Ramadan tanya ini apa? Benar betul semua. Awak mengundang pun banyak. Ya, anak-anak yatim kalau sudah masuk Ramadan penuh jadwalnya. Ada terus. Tapi lewat Ramadan ada lagi. Tidak. Memangnya kita kira anak yatim itu makan cuma Ramadan saja? Apakah anak yatim itu perlu duit cuma Ramadan saja? Apakah anak yatim itu perlu beli baju cuma Ramadan saja? Apakah anak yatim itu perlu untuk beli baju sekolah, entah segala macam cuma Ramadan saja? Tidak. Sedangkan mereka perlu setiap hari. Maka kita pun harus berusaha. Selagi kita masih diberikan Allah umur panjang, rezeki barokah, usahakan selalu santuni anak yatim. Dok, saya mau tanya, siapa yang ingin bersanding dengan Rasul di dalam surga? Tujuh tangan dulu. Siapa yang ingin bersanding dengan Rasul dalam surga? Cuma satu. Kata Nabi Muhammad SAW, ana wa kafilul yatim hakadha. Kata Nabi, ana wa kafilul yatim hakadha. Seperti ini kata Nabi. Saya dengan orang yang menyantuni anak yatim, merawat anak yatim, selalu sayang kepada anak yatim di dunia, seperti ini di dalam surga. Gini pula. Sedangkan ibu sama laki ibu aja belum tentu di dalam surga. Ya, bisa jadi ibu malah. Tahu ini? Yang satu di surga, satu di neraka. Tapi kalau kita ingin seperti dalam surga dengan Rasul, ya ini berarti satu surga dengan Rasul, dekat dengan Rasul. Maka sayangilah, santulilah anak yatim. Anggap anak-anak yatim piatu ini seperti anak kita sendiri. Susah Pak Ustaz, gaji sikit Pak Ustaz, tak ada cerita lu. Semakin kita rajin santunya anak yatim, sayang kepada anak yatim, kita sekolahkan anak yatim, Allah tambah. Kan Allah sudah sebutkan, matalul ladzina yunfiquna fi sabilillah, matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan rezekinya di jalan Allah seperti ia menanam satu biji sawi. Dari satu biji sawi tumbuh menjadi 7 tangkai. Dari setiap tangkai berbuah 100, 7 kali 100 menjadi 700.
700. Ini janji siapa bu? Janji Allah. Kalau janji orang yang sekali 5 tahun nolong itu percaya, masa janji Allah itu tidak? Betul kan? Padahal dia nolongnya sekali 5 tahun. Yakinnya Allah sudah berjanji bukan sekali 5 tahun. Allah itu innallaha la tukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janji. Kalau kata Allah orang yang berinfak ditambah sama Allah pasti ditambah. Ada pernah ibu dengar orang yang menyantuni anak yatim bangkrut? Pernah ibu dengar? Dia nyantuni anak yatim, infak selalu ke masjid, selalu bantu fakir miskin, bangkrut. Pernah dengar? Justru sebaliknya, orang yang selalu ingat kepada anak yatim, selalu membantu fakir miskin, selalu berinfak ke masjid, semakin apa bu? Semakin kaya. Semakin kaya. Sama kayak kita bantu orang tua ya. Kalau kita bantu orang tua kira-kira susah nggak? Tidak. Justru semakin banyak yang datang dimudahkan sama Allah. Maka di bulan Muharram ini tingkatkan amal soleh. Salah satunya adalah terus istiqamah kita santuni anak yatim. Jangan hari ini saja, ya. Jangan hari ini saja. Yang parah kita kadang udah ingat anak yatim sekali setahun, sekali kasih 20.000 lima. 20.000 setahun. 20.000 setahun. Janganlah. Tetap luangkan uang kita setiap bulan kasih anak ya. Lebih bagus lagi pilih 1, 2, 3 anak yatim, tapi rutin sekolahkan, berikan baju, kasih makan. Saya pun sekarang lagi punya program, sedang menunggu izin dari Sekda Kota Batam. Kebetulan beliau ini ketua yayasan kami. Anggaran sudah ada sekitar 18 juta. Saya sudah mau buat, insya Allah Januari kalau tak ada halangan, pondok pesantren tahfizul Quran, tapi khusus anak yatim piatu. Semua ditanggung, makannya, minumnya, bajunya semua. Tapi terbatas. Berapa orang? Maksimal 20-30 orang. Terbatas. Itu pun kalau ibu sering undang saya, nanti celengan saya kasih sama ibu. Saya kasih tahu sekarang aja. Jadi pas ibu nanti undang saya lagi, tiba-tiba datang celengan. Ibu, celengan. Siapa? Untuk anak ya? Anak yatim. Kenapa? Inilah yang menolong kita kelak di hadapan Allah. Saya pernah bilang sama ibu-ibu, cincin yang kita pakai ini kalau dah kita mati, dicopot sama laki kalau dia tinggal. Ya, tapi ada juga yang nyuruh lakinya kan. Sempat laki ibu, belum lagi ibu duluan dicopotnya cincin yang ibu jaga-jaga selamanya. Copot dia, habis coba dijadikan yang modal kawin sekali lagi. Terus kan selesai. Aman. Maka dia harus simpan. Saya sering mandikan jenazah. Di situ tak ada lagi keraguan bagi saya. Bahwasanya ketika kita memang sudah meninggal, tak ada yang kita bawa ini. Semua tinggal. Sekalipun orang terkaya di dunia ini. Saya pernah nampak jenazah, tapi nampaknya di TV lah. Cuma beliau orang besar, kaya. Mungkin 20 tahun, 20 keturunan pun tak habis kekayaannya. Orang berjasa di Batam ini. Dia yang bangun tuh jembatan. Yang ibu tiap minggu ke sana tuh. Masih pesan jangan sering-sering. Nanti tak minggu tengok ke bawah, ibu minta loncat pula. Jangan. Hidup masih panjang. Pas dia meninggal,
saya tengok ambulan juga yang bawa. Padahal mobilnya berapa yang dia tak bisa beli? Ya, Rubicon, gampang tuh. Alfa, cincai, Lamborghini, gampang sama dia. Walaupun dia meninggal, uang dia daripada penemuan dia tentang pesawat itu masih terus ngalir. Tapi setelah dia meninggal, apa yang dia bawa? Apa yang dia bawa? Tinggal yang menikmati siapa? Anak. Iya, kalau anak diingat, diimpakkannya sebagian warisan kita itu ke jalan Allah, tak dihabiskannya sendiri. Sempat dihabiskannya poya-poya, dipakainya judi, dibelikannya narkoba, padahal kita yang banting tulang siang malam Makanya yang kita bawa menghadap Allah itu adalah rezeki yang kita impakkan di jalan Allah. Makanya ibu-ibu sayang-sayanglah sama anak yatim. Sayang-sayang sama anak ya, anak yatim. Sekolah belikan baju. Saya pas kemarin sore, pas lagi nyetir mobil, saya kan orang tafsir. Jadi pas pula aku putar lagu cerita tentang anak yatim piatu. Yang orang tafsir ada sih, ada kakaknya aja satu. Koran, ingat nggak? Anak yatim, laki satu, perempuan satu. Adiknya minta makan, bang aku lapar. Tapi tak cukup uang kita deh. Kita jual koran dulu ya, baru kita beli makan. Belum lagi terbeli makan, dipegangnya badan narik yang panas. Habis beli bilang dia, dek kalau aku belikan ini ke obatmu, kita tak makan. Begitulah nasib yang dialami oleh anak-anak yatim yang tidak punya keluarga. Ini kalau bukan kita yang peduli dengan mereka, siapa lagi? Kalau kita cuma pikirkan masa depan anak kita saja, saya sering berpikir, kalau seandainya anak-anak yatim piatu ini kita biarkan, udah mereka susah. Kalau mereka tidak mempunyai pendidikan, tidak ada yang menyekolahkan, maka mereka akan susah terus sampai tuanya. Jadi terus yang bisa mendapatkan pendidikan yang bagus itu cuma orang-orang yang punya duit. Jadi anak-anak ini cita-citanya akan terbatas, tidak akan sampai. Maka kita lah yang harus bersama-sama. Kalau sendiri mungkin tak sanggup. Maka kita berjamaah. Alaikum berjamaah. Hendaklah kita semua berjamaah 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000. Ya. Untuk bisa menyekolahkan anak-anak. Ya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan Muharram tingkatkan amal soleh, terutama dengan kita banyak-banyak menyantuni anak yatim. Sering-sering istiqomah. Setelah itu apa lagi amal soleh? Puasa. Makanya sebagian dari kita hari ini puasa. Ya, alhamdulillah ada 2 hari dari kemarin, Tazua sama hari ini. Besok tengok-tengok kalau undangan banyak tak puasa. Kalau yang banyak undang makan rendang ya apa puasa kan? Ya. Makanya ibu-ibu pun besok kalau kira-kira ada 6 undangan makan rendang, tak usah puasa. Nanti daripada ibu puasa, terakhir ibu nelan ludah. Neng orang makan, dia kan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita puasa. Apalagi ibu-ibu, saya pesan, pasti Ramadan kemarin ini yang muda-muda ya, yang tua-tua dah lewat dah itu expired. Kan? Dah lewat ya. Yang masih muda-muda, Ramadan kemarin minimal seminggu tinggal puasa, betul? Betul nggak? Yang jawab yang muda-muda aja, yang tua ada bisa lagi. Pasti tinggal puasa. Maka mumpung ini bulan Muharram, bulan mulia, ganti
Jangan tunda-tunda. Tahun depan Pak Ustaz, rupanya tahun depan juga ulang. Hamil. Tak jadi lagi ganti. Dari orang melahirkan ganti, kata ustaznya lagi. Nanti lah Pak Ustaz. Pas bilang nanti coba lagi. Melahirkan. Kapan ganti puasa? Ya, satu anak saja sudah 3 tahun kita tak puasa. Sempat 10. 90 kali 10 900. Makanya ibu harus ganti. Jangan sepelekan hutang puasa. Nabi bersabda, "Mammatat, siapa yang meninggal dunia wa alaihi siyamun, sedangkan dia masih punya hutang puasa yang belum dibayarnya, soma anhu waliyu, maka ahli warisnya harus mengganti hutang puasanya." Kenapa? Hutang kepada Allah harus lebih dulu ditunaikan dibandingkan hutang yang lain. Jadi jangan kira ibu meninggal nanti hutang puasa ibu lunas. Tetap lanjut. Cuma kan masalahnya sering kita tidak pernah meninggalkan nasihat, meninggalkan wasiat hutang puasa sama anak-anak. Yang sering kita tinggalkan sertifikat. Betul tak? Sertifikat rumah ditinggalkannya 10 biji. Hutang puasa tak diganti. Nah, terakhir itu yang kena ajar sama malaikat dalam kubur. Makanya kan nanti mumpung masih hidup, mumpung masih muda, ya, satu anak aja udah 33 tahun ibu tak puasa. Tahun pertama mengandung tak puasa, ya. Tahun kedua habis itu menyusui, tahun pertama. Tahun ketiga menyusui, tahun yang kedua. Sempat langsung jebol lagi. Cuma itu dihajar lagi lagi. Jadi pula lagi barang itu. Lahir anak lagi. Terus-terusan gak ganti-ganti puasa. Tapi kalau ibu mau satu anak bisa lunas dalam setahun dengan cara puasa Senin Kamis. Senin Kamis dalam sebulan berapa? 8. Orang Medan bilang 8. Ya, 8 kali 10 80. Masuk Syaban maka tambahi 10. Jadi pas 90. Hutang lunas 1 anak. Kalau nggak diganti-ganti payah. Ya, ini khusus ibu-ibu. Kenapa? Sebelum kita menunaikan yang sunnah, yang wajib dulu. Karena ibu pasti punya hutang puasa. Kau usah karena anak aja seminggu tinggal. Maka kan? Jadi bulan Muharram ini, sebagaimana kata Nabi, afdhalus siyam, seafdal puasa. Ba'da siyami Ramadan, setelah kita berpuasa wajib sebulan penuh di bulan Ramadan, yaitu berpuasa di bulan Muharram, Syahrullah al-Muharram. Berpuasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Jadi ini sudah sampai tanggal 10. Jadi besok yang ingin berpuasa 9, 10, 11 boleh. Tapi habisnya pernah kami dengar Pak Ustaz katanya masih ikhtilaf para ulama. Betul. Hadis riwayat Ahmad. Sumu yauman Asyura. Berpuasalah kalian pada hari Asyura, pada tanggal 10 Muharram. Khaliqu fihi Yahud. Kalian bedakan diri kalian dengan orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi cuma berpuasa pada tanggal 10. Maka kita disuruh membedakan. Jangan cuma tanggal 10 saja. Kenapa? Kalau cuma tanggal 10 sama dengan orang Yahudi. Maka kita disuruh membedakan. Yaitu dengan apa? Dengan kita berpuasa 1 hari sebelum tanggal 10 dan 1 hari setelah tanggal 10. Jadi 9, 10 boleh, atau 10,
Syekh Albani dan Syekh Al-Mubarakpuri mengatakan hadis ini tingkatannya dhaif. Tapi tinggal walaupun dia tingkatannya dhaif, bukan berarti kita tidak boleh puasa pada tanggal 11. Kenapa? Ada hadis yang belum. Itulah hadis yang tadi afdhalus siyam, seafdal puasa, yaitu berpuasa di bulan Muharram. Seutama-utama puasa setelah puasa wajib sebulan di bulan Ramadan, maka yaitu berpuasa di bulan Muharram. Jadi sekalipun tadi hadisnya dhaif yang mengatakan boleh berpuasa tanggal 11, tetap juga bisa dinaungi oleh hadis yang sifatnya umum. Yang tak boleh itu berpuasa penuh 1 bulan. Berpuasa penuh 1 bulan, karena Nabi tidak pernah mempraktekkan kecuali di bulan Ramadan. Jadi jangan pandai-pandaian. Oh, kata Pak Ustadz kemarin bagus puasa di bulan Muharram, dihajar dia dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Jangan. Ketika Nabi bertemu dengan ada orang kurus di zaman Nabi, Nabi tanya, kenapa kamu kurus? Aku suka puasa ya Rasulullah. Jadi Pak Ustadz kurus suka puasa? Tidak. Kalau saya kurus bukan karena suka puasa, karena memang saya kurus. Sedikit makan, banyak pikiran, banyak utang. Terakhir tak bisa tidur. Akhirnya kurus. Saya kurus, bini gemuk. Hari ini bini saya buat status, bini gemuk berarti suami berjaya membahagiakan. Mau balas. Berarti kalau suami kurus, gimana? Berarti bini nggak berhasil kan? Aku dia tersinggung, saya balas. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi puasa sunnah. Ibu-ibu yang bukan lagi sakit, yang tidak dalam perjalanan musafir, tidak ada yang menghalanginya. Contoh kayak bapak-bapak, kalau memang kerjaannya berat, tak usah puasa, pangsan nanti. Ya, makanya kalau saya di PT itu saya bilang, kalau bapak-bapak kerjanya bisa buat bapak pingsan, jangan puasa. Jangan puasa, nanti kasus pingsan bapak dalam tinggi yang tahu, gimana kan? Tak usah puasa. Sedangkan yang wajib saja kalau kita sakit atau musafir, boleh kita tidak berpuasa. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Kalau kita sakit atau dalam perjalanan musafir, boleh kita tidak berpuasa, tapi dengan catatan mengganti di bulan yang lain sesuai dengan yang kita tinggalkan. Jadi setelah kita santuni anak yatim, setelah itu kita memperbanyak puasa sunnah. Ibu-ibu serta bapak-bapak yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir, karena udah mau jam 3. Terakhir, amalan yang harus kita tingkatkan di bulan Muharram ini. Abdullah ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah SAW, Ayyul amalu ahabbu ilallah? Ya Rasulullah, apakah amal yang paling dicintai sama Allah? Lalu Rasul mengatakan, amal yang dicintai oleh Allah yang pertama adalah as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktu. Jadi ibu-ibu, dalam rangka memuliakan bulan Muharram, maka perbaiki sholat. Yang biasanya suka molor-molor, kalau bisa jangan lagi molor, ya. Kalau bisa jangan lagi molor. Terutama minta tolong sama ibu-ibu, karena bapak-bapaknya cuma 3-4. Ibu-ibu saya minta tolong, suami ibu tolong dorong ke masjid. Ya, tolong dorong salat ke masjid. Maksudnya bukan tolong begini, bukan dorong begitu, tidak. Maksudnya, ayolah kita bang sholat di masjid, gitu ya.
Pokoknya kalau sholat di masjid abang ganteng, kalau abang tengok, bilang gitulah. Puji-puji. Pokoknya kalau abang sholat ke masjid, makin sayang aku bang sama abang. Walaupun ganteng artis di TV itu bang gak ada apa-apanya dibandingkan abang, kata dia. Oh lakinya pun cepat begitu masjid. Siapkan bajunya, ya, siapkan sarungnya. Jangan cuma kambing ngomong. Nih kadang ibu-ibu menyuruh suami ke masjid kasar. Bang, tak kau dengar tuajan, salat, sana. Kau tua bang, tak lagi mati kau bang, kata dia. Bininya pun tersinggung, apalakinya pun tersinggung terakhir. Maksud kau apa? Kau bang anak mati ya, kata dia. Kenapa? Karena laki-laki itu sholatnya harus di masjid. Ada pertanyaan, Pak Ustaz, bagaimana itu istrinya rajin sholat ke masjid, tapi suaminya sholat di rumah? Kok bisa terbalik? Seharusnya lakinya yang sholat di masjid, bininya yang sholat di rumah. Tapi bukan berarti ibu-ibu tak boleh sholat ke masjid. Ya, jangan pula besok-besok ada lagi yang sholat ke masjid. Kenapa nggak sholat ke masjid? Kata Pak Ustaz Abdi, awak pula dibawa-bawa. Nah, ibu boleh ke masjid tapi bersyarat. Syarat pertama, tak boleh bersolek jahiliyah. Maksudnya Pak Ustaz, dipasangnya di mukonan itu parfum sekilo. Sampai imam itu pun tercium dia dari depan. Parfum siapa? Kadang-kadang kita kadang gitu, pas pengajian cantiknya minta ampun, pas di rumah, jelek. Pas pengajian semua baju baru keluar, jilbab baru, tas baru, padahal kredit semua. Keluar semua, pas di rumah, mana baju paling jelek itu yang dipakai. Terbalik. Seharusnya ibu-ibu di rumah macam ini. Tapi bukan berarti ibu keluar pun jelek-jelek. Nah, tapi seimbangkan. Jangan di rumah tak pernah mandi. Pas keluar bedak sekilo gincun tak berapa inci dah. Itu tebal. Jangan. Ya. Jadi ibu boleh ke masjid tapi bersyarat. Jangan bersolek-solek jahiliyah. Jangan bersolek-solek jahiliyah. Tak boleh. Kenapa? Ibu-ibu mirawan membangkitkan syahwat laki-laki. Makanya ibu-ibu kan waktu waladdallin. Ibu-ibu tak boleh. Amin. Tak boleh. Jangan pula panggilannya waladdallin. Datang dari belakang. Makanya ibu tak boleh. Jadi silakan ke masjid tapi bersyarat. Tapi seakal sholat perempuan itu di rumah. Makanya laki-laki pun boleh 2 kali sholat. Contoh nih, laki sholat asar berjamaah ke masjid, habis pulang sholat lagi dia sama bininya di rumah. Boleh. Jadi 2 kali sholat dia boleh. Kenapa? Ini pernah terjadi dulu di zaman Rasulullah SAW. Jadi supaya laki itu pun betul-betul jadi imam. Cuma kalau seandainya tetap cuma sholat sekali di masjid, maka berjamaahnya malam. Kapan itu? Waktu qiyamul lail, sholat tahajud. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat tepat pada waktunya. Ibu-ibu sholat tepat waktu. Boleh kita tidak sholat tepat waktu yang pertama kalau kita musafir. Ya, kalau musafir boleh tidak sholat tepat waktu. Contoh, ibu pergi jalan-jalan kemana Yang agak jauh.
Ibu tiba-tiba nggak sempat sholat berjamaah di masjid atau sholat tepat waktu, setelah sampai baru ibu sholat, boleh. Yang nggak boleh udah dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tetap kalau bapak-bapak, cepat lagi main kampret, tak perlu dia azan. Nah, itu termasuk dari nanti fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Masuk neraka dia nanti. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat tepat pada waktunya. Makmurkan masjid, dorong ibu-ibu suaminya sholat di masjid. Anak-anak yang laki-laki suruh sholat di masjid. Kenapa? Karena bapak-bapak ini nanti bakal lewat pula, masuk tim yang semua ini nanti. Jadi kalau nggak diganti sama anak-anak, siapa yang nanti bangun? Siapa nanti yang melanjutkan sholat di masjid? Saya terus terang, saya makanya dari dulu tak pernah lepas dari masjid. Salah satu asbabnya itu karena memang dari kecil saya udah biasa di masjid. Dari SMP saya udah biasa azan bilal di masjid. Jadi bukan dulu langsung setelah dewasa cinta masjid. Nah, harus dari kecil. Makanya anak-anak kita dorong sholat ke masjid. Ya Bu ya. Nah itu baru kata Rasulullah, apalagi ya Rasulullah yang paling baik, yang paling dicintai Allah, birrul walidain, bakti sama orang tua. Ya Bu, kalau ibu-ibu yang udah nikah bakti sama suami. Tapi kalau suami ibu dorong bakti sama orang tua. Coba pikir Bu, ibu nanti akan ngalamin juga. Ini perkataan Ustaz Subhan.